Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa atamut taslimi ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'da. Yang kami hormati Kiai Haji Dr. Muhammad Najib Muslih, Rais Suriah, Pengurus Pusat Himmah Ahgaf Indonesia. Yang kami hormati Kiai Haji Izzat Hasan Iraqi dan seluruh para alim, para ulama yang hadir pada siang hari ini. Yang mohon maaf kami tidak bisa menyebut nama mulia jenengan semua satu persatu karena kami hanya diberikan waktu 15 menit. Walaupun demikian tidak pernah mengurangi rasa hormat serta takdim kepada jenengan semua. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta taufik sehingga kita semua dapat berkumpul pada acara launching buku Himmah Madura. Semoga hadirnya kita semua pada siang hari ini bersamaan dengan turunnya barakah, turunnya rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawatullah ma'asalami, semoga tetap tercurah limpahkan keharibaan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan semangatnya untuk kita mengenal yang namanya agama Islam dan mengenyam yang namanya manisnya iman. Para hadirin, para ulama, para asatid wal hadirat yang hadir pada siang hari ini. Saya sendiri di sini sebagai salah satu penerjemah dari Himmah Madura. Buku yang saya terjemahkan adalah Standar Kebebasan Berpikir dalam Islam. Buku tersebut diterjemah dari buku guru kami, Dr. Amjad Rashid Muhammad Ali, asal Yordania. Beliau menulis sebuah buku yang berjudul Dawabitul Fikri Al-Ijtihadi. Buku tersebut sengaja kami menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia. Tujuannya untuk apa? Tujuannya untuk memperkenalkan sisi lain dari Hadramaut, sisi lain dari Tarim istilahnya. Kenapa demikian? Bahwasanya banyak orang-orang di negara kita Indonesia khususnya mengenal negara Yaman itu sebagai negeri dongeng seumpamanya gitu loh. Negeri yang tidak pemikirannya kurang baik. Lah, kami ingin memperlihatkan kepada masyarakat bahwasanya di tempat kami belajar juga ada sebuah karangan atau karya, buku-buku yang bermuara pada intelektualitas. Buku-buku yang memang mengarah kepada pemikiran yang mungkin agak-agak berat lah. Bukan pemikiran-pemikiran seumpamanya agak ringan, agak-agak berat. Seperti halnya Dawabitul Fikri Al-Ijtihadi yang kami terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia dengan judul Standar Kebebasan Berpikir dalam Islam. Sedikit saya mengupas tentang isi daripada buku ini. Pertama, buku ini lahir dikarenakan beliau, Dr. Amjad Rashid Muhammad Ali, melihat beberapa hal yang beliau kaji pada saat itu. Di antaranya bahwasanya orang-orang itu ketika memahami Islam, ada dua kelompok yang dapat merusak terhadap agama Islam itu sendiri. Ada dua metode pemikiran yang dapat merusak terhadap agama Islam itu sendiri. Yang pertama itu adalah kelompok yang menjadi oposisi dari sebuah pemikiran agama. Anggaplah kalau kita terjemahkan itu bisa dikatakan liberalisme, di mana mereka itu dengan pemahaman atau dengan jargon kebebasan berpikir ingin mengoposisi terhadap ajaran-ajaran agama kita. Dan ini juga banyak
tersebar luas di negara kita Indonesia, mulai dari tingkat bawah, kalau sekarang bahkan di media sosial sudah banyak pemikiran-pemikiran yang memang mengagungkan kebebasan berpikir, namun melupakan standar-standar dalam urusan berpikir. Ini kelompok yang pertama. Kelompok yang kedua itu adalah kelompok yang sebenarnya mendukung pemikiran agama dan menegaskan tentang kesakralan hukum-hukum agama. Namun sayang, mereka mendukungnya dengan istilahnya itu, maaf ya, mudah-mudahan tidak viral seperti yang biasa, dengan kebodohan. Istilahnya seperti itu. Dalam artian mendukung pemikiran agama hanya memahami secara teks tanpa memahami konteks. Mendukung pemikiran agama hanya memahami secara nas tanpa mengetahui latar belakang daripada nas tersebut atau yang mendukung terhadap nas-nas tersebut. Ini juga sangat berbahaya. Kami ingat bahwasanya Al-Imam Al-Qarafi pernah berkata, Al-jumud alal mangkulat dalalun fih din wa jahlun bimaqasidi syariatil islamiyyin. Bahwasanya kalau kita itu stagnan dalam pemikiran agama, itu justru akan menyesatkan. Kalau kita hanya berpikir tentang pada teks saja, maka kita hanya akan menyesatkan, sesat sendiri dan menyesatkan orang lain. Dan orang tersebut termasuk orang-orang yang tidak mengerti maqasidus syariah al-islamiyah dan pemikiran-pemikiran ulama-ulama salaf terdahulu. Lah ini yang ingin ditunjukkan oleh beliau Dr. Amjad, bahwasanya memang Islam itu tidak melarang yang namanya kebebasan berpikir, tidak. Sudah berapa banyak di dalam Al-Qur'an, afala yatadabbarun, seumpamanya itu afala taqilun. Itu menunjukkan bahwasanya kita itu harus berpikir. Kita itu harus mengandalkan pemikiran kita untuk memahami agama ini. Namun tidak serta-merta kita melepasnya secara total, tidak. Melainkan ada standar-standar yang memang harus tercipta, harus kita ikuti. Ada rambu-rambu di mana kita itu tidak boleh menabrak daripada rambu-rambu tersebut. Agar jatuhnya kita itu bukan kebebasan berpikir, tapi justru akan merusak terhadap agama itu sendiri. Dan ini sudah banyak dilakukan oleh orang-orang yang mengaku intelektual, orang-orang yang mengaku bahwasanya dirinya itu hebat istilahnya, namun justru mereka ingin agar bahwasanya agama Islam ini maju, namun apa yang terjadi justru sebaliknya. Mereka membuat agama Islam ini tambah runtuh dari sisi ajarannya. Nah, ini yang ingin disampaikan oleh beliau Dr. Amjad Rashid di dalam buku-buku ini. Lah, perlu sedikit saya sebagai penerjemah untuk menyampaikan bahwasanya ada 3 hal yang memang diungkapkan oleh Dr. Amjad di dalam bukunya tersebut. Yang pertama, bahwasanya ada standar umum dalam sebuah pemikiran Islam, ada gium Islam yang memang harus kita patuhi. Yang pertama, satu, itu adalah kewajiban berkomitmen untuk mengikuti kaidah-kaidah ilmu yang dikaji sesuai dengan ketentuan spesialis ilmu tersebut. Lah, setiap ilmu itu punya spesialisasi. Sampean kalau ke dokter, pasti sampean itu pengennya itu yang spesialis lah. Agar apa? Agar lebih lebih terasa enak kalau spesialis. Insya Allah lebih mantep gitu loh. Begitu juga ilmu agama. Ilmu agama itu juga punya spesialis. Oleh karena itu, seharusnya kita itu sadar bahwasanya tidak semua orang yang seumpamanya memegang mic itu dianggap ahli di dalam ilmu agama, tidak. Harus belajar bertahun-tahun, mondok, kuliah, ke Yaman seumpamanya. Ini yang butuh kita lakukan. Ini yang seharusnya kita cerna, bahwasanya setiap ilmu itu punya spesialisasi tersendiri. Oleh karena itu, seharusnya kita mengembalikan ajaran agama terhadap siapa yang pantas dan siapa yang spesialisasi di dalam bidang tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua itu adalah kewajiban tentang
berkomitmen kepada etika perbedaan pendapat. Kita tahu bahwasanya di dalam agama Islam terdapat banyak perbedaan pendapat di dalam furu'iyah terutama, bukan dalam usul ya. Dalam furu'iyah, bahkan di dalam usul juga sebenarnya kalau yang tidak usul-usul seperti itu, agak tidak usul-usul fundamental istilahnya itu ya masih ada juga perbedaan. Cuman dalam furu'iyah itu jelas ada perbedaan. Lah, perbedaan tersebut itu harus kita hargai antara satu dengan yang lain. Kenapa? Karena kita tahu bahwasanya Allah Ta'ala itu menurunkan Al-Quran memang dengan menggunakan bahasa Arab. Lah, pemahaman antara ulama terhadap Al-Quran itu tidak sama antara satu dengan yang lain. Mereka mempunyai standarisasi tersendiri, mereka mempunyai kaidah tersendiri. Ibaratnya bahwasanya kalau seumpamanya kita merujuk pada jurusan saya, itu jurusan syariah, mereka itu mempunyai yang namanya kaidah yang namanya usul fikih. Usul fikihnya aja tidak sama. Ada yang usul fikih mutakallimin, ada yang usul fikih karya al-fuqaha yaitu Hanafiyah. Lah, itu menunjukkan bahwasanya kita harus menghormati yang namanya perbedaan pendapat selama perbedaan pendapat tersebut muncul dari kaidah-kaidah yang benar, kaidah-kaidah memang pakem, bukan hanya beralasan bahwa beralasan kebebasan berpikir. Ini yang harusnya kita cerna. Dan yang ketiga, ini sudah hampir selesai nih karena waktunya sudah. Yang ketiga, tidak melampaui kepatutan. Ini perlu saya jelaskan, bukan menjelaskan karena ini para masyayikh semua di depan saya ini. Cuman saya hanya mengungkapkan apa yang ada di dalam buku ini. Siapa tahu jenengan semua tertarik untuk membeli gitu. Kasihan Ustadz Idrus ini yang nyuruh ini. Jadi apa namanya itu? Yang ketiga itu adalah tidak melampaui kepatutan. Dalam agama itu pasti kita itu mempunyai kepatutan-kepatutan yang harus kita ikuti. Mohon maaf. Bahkan di sebuah daerah itu ada kepatutan-kepatutan tersendiri di mana kita seharusnya menghargai kepatutan tersebut. Anggaplah di negara kita yang mana mayoritas itu adalah mazhab Syafi'i. Kemudian kita mengatakan bahwasanya kotoran itu tidak najis seumpamanya. Dengan mengatakan kotoran kucing itu tidak najis dengan mengikuti mazhab Hanafi. Itu sebenarnya sudah dianggap melampaui kepatutan. Itu terjemahan daripada beliau karena saya itu waktu itu pernah diskusi dengan penulisnya tentang masalah ini. Lah, dalam artian gini loh, kita itu harus tahu menghargai yang namanya kearifan lokal daerah tersebut. Kalau seumpamanya di daerah yang memang mengharamkan musik, maka kita sebagai tokoh ya ndak usah pakai musik seumpamanya. Kalau di daerah yang menghalalkan musik, ya enggak apa-apa kita main musik, kan seperti itu. Itu namanya itu tidak melampaui pada kepatutan. Lah, ini yang seharusnya kita hargai antara satu dengan yang lain. Jika kita sudah mengetahui terhadap standar-standar umum seperti itu, maka insya Allah kehidupan beragama kita akan lebih tenang, kehidupan beragama kita akan lebih baik, dan kehidupan beragama kita akan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cukup karena ini sudah 15 menit meskipun kurang 1 menit dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas shiratal mustaqim, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.